Hai, saya Michelle Kembali Gunawan dari kelas 10 IPS 1 nomor 25. Saya Kristabella Elin Setiawan dari kelas 10 Bahasa nomor presensi 04. Hai, perkenalkan nama saya Isabella Salome Tawani Wicaksono, nomor absen 13 dari kelas 10 MIPA 2. Hai, nama saya Fiorenza Rindia Nurpala, nomor absen 10 dari kelas 10 IPS 1. Setiap manusia adalah unik dan mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Sebagai kaum beriman, kita harus bisa mengembangkan potensi atau bakat yang sudah diberikan kepada kita. Nah, contohnya yang manusia yang sudah mengembangkan yaitu seperti Apriani Rahayu, atlet bulu tangkis yang dari Indonesia dan mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo kemarin. Pertama kali, Apriani belajar bermain bulu tangkis, hanya menggunakan raket yang terbuat dari kayu. Namun karena dia berusaha, hingga pada akhirnya ia berhasil memenangkan Olimpiade Tokyo kemarin. Nah, Apriani dan Grace mendapatkan pujian dari masyarakat Indonesia. Sini contohnya. Kebudayaan non-benda adalah budaya yang tidak dapat disentuh secara fisik dan tidak menghasilkan suatu benda. Budaya ini diwariskan dari nenek moyang dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh kebudayaan non-benda yaitu batik. Batik merupakan budaya turun-temurun yang masih dikembangkan dan juga diperjualbelikan sampai sekarang. Bahkan penjualan batik pun tetap ramai dan malah mendunia. Harga jual batik juga dapat dibilang cukup tinggi. Batik juga termasuk dari 7 unsur kebudayaan di bagian kesenian. Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto hampir sama dengan batik Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna coraknya coklat muda dan biru tua. Namun, ciri batik tersebut hanya dibilang hampir sama, dan itu bisa dibilang relativistik dan komparatif, yang artinya tidak ada dua budaya yang sama persis. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Informasi yang disampaikan cenderung singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi terdiri dari 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Yang pertama adalah tesis. Hampir 2 tahun Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Dampak dari COVID-19 ini sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah argumentasi. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah sangat bertanggung jawab dalam menangani dampak dari COVID-19. Misalnya, kebijakan dalam sektor ekonomi dan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan. Tetapi, sangat disayangkan, banyak masyarakat yang beranggapan itu adalah suatu pencitraan dan mencari dukungan suara dalam pemilu 2024 nanti. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Perlunya pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan vaksinasi sehingga tepat sasaran dalam masyarakat yang terdampak COVID-19 itu. Di pandemi ini kan kita harus berjaga jarak dengan satu sama lain. Nah, itu termasuk dengan interaksi sosial. Nah, syarat-syarat interaksi sosial yaitu kontak sosial seperti sifat kontak sosial, kontak primer, dan kontak sekunder. Nah, ada komunikasi yaitu bentuk kontak sosial individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Nah, bentuk interaksi sosial itu ada 2, yaitu yang satu asosiatif, yaitu kerjasama atau kooperatif, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Nah, kalau yang satunya itu desosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, pertengahan atau pertikaian. Lactobacillus adalah bakteri baik yang berperan secara normal hidup di usus atau saluran pencernaan manusia. Ada beberapa contohnya. Salah satunya adalah Yakult. Yakult merupakan minuman probiotik yang dibuat dari fermentasi susu skim dan juga gula dari bakteri Lactobacillus casei. Yakult dipromosikan sebagai minuman yang baik untuk kesehatan, terutama dalam saluran pencernaan manusia. Nah, selain minum Yakult, tubuh kita juga butuh olahraga. Salah satunya adalah sepak bola. Dengan menendang bola, gerak lintasannya disebut parabola. Nah, apa itu parabola? Gerak yang lintasannya membentuk parabola disebut parabola. Gerak parabola merupakan gerak 2 dimensi suatu benda yang
SPLDV atau sistem persamaan linear 3 variabel memiliki pengertian sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Contoh soalnya seperti ini dan penyelesaiannya seperti ini. Terima kasih.